Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel MBS Kampung Sawah. Saya Lukman Agung Wicaksono selaku guru IPS selalu menemani para penggemar MBS Kampung Sawah dan para santri-santri MBS Kampung Sawah untuk senantiasa saling mengingatkan jangan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, tetap optimis bahwa COVID ini akan segera berlalu, karena pada akhir-akhir ini Bapak mengingatkan banyak teman-teman kita, banyak masyarakat di luar sana yang sudah mulai pada sakit karena perpindahan musim ini. Baik, pada kesempatan kali ini di dalam mata pelajaran IPS kita kembali lagi melanjutkan pelajaran, yaitu di bab 2 tentang lembaga sosial. Kemarin kalian sudah bahas tentang pengertian, ciri dan lain sebagainya lembaga sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis lembaga sosial. Untuk mempersingkat waktu, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berdoa. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah merayakan Hari Sumpah Pemuda, lahirnya Sumpah para Pemuda, lahirnya komitmen para pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Hanya mengingatkan saja, kita sebagai generasi muda jangan sampai kalah, jangan sampai lengah, dan jangan sampai putus asa dalam menggapai keinginan dan cita-cita kita bersama. Lanjut, jenis-jenis lembaga sosial, kurang lebih ada 7 lembaga-lembaga sosial di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kurang lebih 3 saja dulu tentang jenis-jenis lembaga sosial. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada lembaga keluarga. Yang ketiga, ada lembaga agama. Yang keempat, ada lembaga ekonomi, teman-teman semua. Ketiga ini nanti akan kita bahas kurang lebih 10 menit yang akan datang. Oleh karena itu, harap perhatikan, didengarkan dengan baik dan berhati-hati dalam menangkap pembicaraan atau menangkap penyampaian dari Bapak. Yang pertama, kita bahas lembaga keluarga, teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui, lembaga keluarga itu merupakan unit terkecil dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Lembaga keluarga menjadi peran terdepan dalam pembentukan interaksi yang bagus yang nantinya akan dirasakan di masyarakat yang lebih luas. Jadi bisa dikatakan interaksi yang sudah kalian lakukan, baik di sekolah, baik di pesantren, atau bahkan baik di rumah, itu adalah suatu bentuk dari dari pembentukan keluarga di sekitar kalian, terutama keluarga ayah, ibu, dan saudara-saudara kalian di rumah, teman-teman semua. Jadi kita tidak usah heran jikalau kita punya teman itu sering berkata kotor, teman itu tidak sopan santunnya tidak ada, teman itu tidak punya toleransi, teman itu keras kepala, teman itu egois. Lah, itulah awal pembentukannya dari semua deretan masalah itu, semua deretan kepribadian itu. Awalnya dari mana? Dari keluarga, teman-teman semua. Jadi keluarga ini berperannya sangat penting, di mana interaksi sosial kalian dilihat dari mana? Dari peran keluarga yang baik, sebagaimana kita ketahui. Lanjut. Nah, keluarga sendiri mempunyai beberapa banyak fungsinya.
Jadi kalau kalian ditanya, walaupun kalian belum berkeluarga, tapi setidaknya kalian punya keluarga, teman-teman semua. Kalian punya saudara, mungkin kalian punya adik, mungkin kalian punya kakak, dan kalian punya ayah, kalian punya ibu. Jadi kalian beruntunglah, kalian masih punya keluarga. Nah, fungsi keluarga yang pertama, fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu berguna untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan, teman-teman semua. Jadi salah satu tujuan kenapa ingin berkeluarga, kenapa ingin mewujudkan keluarga, karena dia ingin mempunyai keturunan. Dia ingin mempunyai generasi penerus yang nantinya akan mewariskan segala yang kita punya di dunia ini, teman-teman. Itu adalah fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi atau melindungi atau perlindungan, teman-teman semua. Jadi selain fungsi reproduksi, keluarga yang kalian miliki berfungsi untuk memprotek kalian, berfungsi untuk melindungi kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga Anda atau keluarga kalian semua. Seperti hal contohnya, ketika ayah ibu kalian memasukkan kalian semua ke pesantren, tujuannya untuk apa? Salah satu tujuannya yaitu untuk menghindari pergaulan bebas yang tidak diinginkan oleh ayah ibu kalian. Oleh karena itu, ayah ibu kalian memilih kalian untuk masuk ke pesantren. Itu salah satu bentuk dari proteksi orang tua kalian, bentuk dari cinta dan kasih sayang orang tua kalian dalam mendidik dan membentuk perilaku yang baik untuk kalian semua, teman-teman. Jadi secara realnya, secara faktanya, secara gamblangnya, orang tua kalian sudah memproteksi kalian, sudah melindungi kalian. Orang tua kalian sudah menjalankan fungsi keluarga yang semestinya, yaitu melindungi kalian semua. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi di sini dalam kurung yaitu kepribadian, teman-teman. Jadi kepribadian ini sangat ditentukan oleh apa? Sangat ditentukan oleh peran keluarga. Baik buruknya kepribadian seseorang ditentukan oleh keluarga. Itu yang paling utama. Bukan ditentukan oleh sekolah, bukan ditentukan oleh pesantren. Walaupun pembentukan kepribadian sebagian besar ada di sekolah ataupun pesantren, tapi hal pokok yang utama yaitu peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak dan keturunannya masing-masing. Yang kedua, yang keempat yaitu fungsi ekonomi. Ketika kalian masuk ke pesantren dengan pembayaran yang sekian, otomatis ayah dan ibu kalian berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kalian, berusaha untuk menyekolahkan kalian di sekolah yang terbaik mungkin, yang sebaik mungkin, yang menurut orang tua kalian yaitu ini sekolah yang terbaik untuk anak-anak kamu. Yang kedua, kalian dikasih uang jajan, itu adalah salah satu fungsi ekonomi, teman-teman semua. Ayah kalian kerja, ibu kalian kerja hanya untuk apa? Hanya untuk menyekolahkan kalian dan memberi uang jajan kalian. Itu adalah salah satu fungsi dari ekonomi. Yang kelima yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Salah satu fungsi controlling ini yang dilakukan oleh keluarga, seperti hal contohnya ketika kalian masuk ke pesantren, tujuan keluarga ya salah satunya itu untuk mengontrol apa? Mengontrol apa yang kalian lakukan dan mengontrol apa yang sebagai pengawasan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Lah oleh karena itu masuklah kalian ke pesantren. Gunanya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh kalian atau dilakukan oleh kalian. Yang terakhir yaitu fungsi pemberian status. Fungsi pemberian status di sini mempunyai arti bahwa kalian dihargai sebagai seorang status, sebagai seorang anak dari ayah Fikri misalkan, ayah dari Zaki misalkan,
ibu dari Tiara misalkan, itu salah satu dari apa? Pemberian status kalian. Bayangkan kalau seandainya kalian tidak mempunyai status sosial, kalian tidak tahu ayah ibu kalian. Bisa bayangkan kalian tidak punya status, ayah saya siapa, ibu saya siapa. Itulah fungsi keluarga, memberi status kalian sebagai seorang anak. Itu fungsi lembaga keluarga. Kurang lebih ada berapa? Ada 6. Sebenarnya masih banyak teman-teman semua. Ini yang hanya ini yang Bapak bahas karena dianggap penting. Selanjutnya, bentuk keluarga di masyarakat monogami. Yaitu perkawinan antara satu laki-laki dan perempuan. Disebutnya monogami. Jadi yang sering disebut yang di masyarakat yang kalian ketahui di kebanyakan masyarakat yaitu poligami, teman-teman semua. Padahal poligami ini mempunyai arti bahwa perkawinan antara seseorang dengan lebih dari satu suami atau istri. Jadi poligami ini istilah umum yang mempunyai istri banyak atau yang mempunyai suami banyak, yaitu poligami. Tapi sering kita dengar poligami sering diarahkan ke seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Padahal poligami ini berlaku secara umum. Dibandingkan berlaku secara khusus, kalau seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, itu sebutannya yang lebih khususnya yaitu poligini. Ingat poligini, teman-teman. Sedangkan seorang istri yang mempunyai suami lebih dari satu disebutnya poliandri. Tapi sering kita jumpai kalau istri mempunyai suami lebih dari satu, poliandri. Kalau seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, yaitu poligami. Padahal poligami ini istilah umumnya, istilah khususnya yaitu poligini dan poliandri. Itu yang kalian ketahui, yang harus kalian pahami, teman-teman semua. Sedangkan monogami itu perkawinan antara satu laki-laki dan perempuan. Dia hanya punya istri satu, dia hanya punya suami satu. Itu namanya monogami. Nama juga mono. Mono itu artinya satu. Lanjut, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui kebenarannya. Jadi sudah tidak dipertanyakan lagi tentang kebenarannya. Agama sudah pasti benar, ajarannya sudah pasti benar dan diyakini kebenarannya. Seperti kita yang menganut agama Islam. Jadi fungsi agama yang pertama mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sumber pedoman bagi individu dan atau kelompok. Pedoman untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan tuntunan tentang benar dan salah. Jadi agama itu memberikan tuntunan antara benar dan salah. Oh ini salah dan oh ini benar. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Jadi jangan salah, agama ini memberikan ketentraman dan ketenangan. Bukan memberikan kesengsaraan atau memberikan kesusahan, tapi agamalah yang memberikan ketenangan. Apalagi kalau kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita sudah semestinya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Yang kelima, memberikan pedoman dan arahan untuk berbuat baik. Yang keenam, mengingatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi kita selalu diingatkan kepada rasa syukur kita atas apa yang kita nikmati, baik nikmat iman maupun nikmat kesehatan. Yang terakhir, sebagai pedoman menuju kehidupan selanjutnya, yaitu apa? Surga atau surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang paling tinggi, surganya Firdaus. Lanjut, lembaga ekonomi, sebuah lembaga yang di dalamnya memuat segala bentuk aktivitas pertukaran barang dan jasa. Lembaga ekonomi ini mempunyai fungsi yang pertama, memberikan pedoman untuk pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, memberikan pedoman untuk mendapat bahan pangan. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang tata cara pengupahan atau pemberian gaji. Yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja.
Yang kelima, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Jadi kalau beli barang, kalau jual barang tidak seenaknya. Yang terakhir yaitu memberikan identitas diri bagi masyarakat. Contohnya, kalian seorang pedagang, berarti nanti di KTP kalian wirausaha. Kalian seorang pengusaha, di KTP kalian seorang pengusaha. Jadi memberikan identitas diri kalian. Oh, misalkan Ahmad itu seorang pengusaha onderdil misalkan, onderdil mobil misalkan. Oh iya, jadi dia memberikan persepsi yaitu sebagai seorang pengusaha atau identitas. Lanjut, lembaga ekonomi memiliki beberapa badan usaha, ialah kesatuan dari kelompok orang modal yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Di sini ada laba, ada pelayanan, karena ada barang, ada jasa. Nah, lembaga ekonomi ini di Indonesia ada 3. Yang pertama ada koperasi, yang kedua ada BUMN, dan yang ketiga yaitu BUMS. BUMN itu apa? Badan usaha milik negara. Sedangkan BUMS yaitu badan usaha milik swasta. Nanti bisa kalian sebutkan jenis-jenis atau yang tergolong dalam BUMN dan yang tergolong dalam BUMS. Mari kita lanjut. Jenis lembaga sosial yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga hukum, dan lembaga budaya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ketika nanti pas conference atau boleh ditanyakan melalui chat komentar. Sekian dari Bapak. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang kata-kata yang baik mohon diserap. Jika ada kata-kata yang kurang baik mohon dibuang. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa semangat belajar, kerjakan tugasnya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Tetap selalu stay. Jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.